Permisi, Bu. Iya Bu, silakan duduk. Ibu, perkenalkan saya Bidan Vera yang bertugas pada sore hari ini. Ibu. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Salia. Ibu Salia. Iya. Ibu Salia umurnya berapa Ibu? Umur saya 26 tahun, Bu. 26 ya? Iya. 26 tahun. Alamatnya di mana Bu? Alamat saya di Bolon, Bu. Di Bolon, baik. Ini untuk statusnya apakah sudah menikah atau belum Bu? Sudah, Bu. Sudah menikah. Baik, sebelumnya kalau boleh saya tahu apa yang bisa saya bantu ya Bu ya? Baik, di sini saya kan baru melahirkan ya. Iya. Terus saya mau mengetahui bagaimana cara merawat bayi yang baik dan benar, Bu. Oh, baru melahirkan. Iya. Anaknya sudah berapa hari Bu? Usianya? Sekitar seminggu, Bu. 7 hari ya berarti. Iya, sekitar 7 Anak hari. keberapa Bu? Anak pertama, Bu. Ya ampun. Selamat ya Bu. Ibu. Baik, ini Mbak Salia sebelumnya selama kehamilan pernah ikut kelas hamil seperti itu, persiapan menjadi orang tua, persiapan merawat bayi seperti itu pernah? Karena kan kemarin saya mudian ya Bu ya selama hamil, jadi tuh nggak terlalu intensif seperti itu mengikuti kelasnya. Iya. Jadi berarti selama hamil nggak pernah ikut sama sekali ya Bu ya? Pernah tapi sekali, tapi nggak, maksudnya nggak sampai Paham banget. paham banget kan, karena kalau awal-awal kan paling pengenalan yang awal, nggak sampai yang bagaimana Hmm. selanjutnya seperti itu. Oh baik, jadi itu ya Bu ya. Ibu di sini pengen tahu cara yang baik untuk merawat bayi ibu ya, karena umur bayi ibu masih sangat muda, masih berapa hari. Jadi kalau salah perawatan nanti akibatnya bakal fatal. Baik, sebelum saya melakukan itu beberapa edukasi, saya tinggal cuci tangan sebentar ya Bu ya. Ya Bu. Baik Ibu Salia, jadi di sini tujuannya nanti saya akan memberikan beberapa informasi itu agar bisa membantu Ibu biar bisa merawat bayi Ibu dengan benar, seperti itu ya Bu ya. Ibu sudah bersedia? Sudah Bu. Baik, langsung saja ya Bu ya. Untuk perawatan ASI yang pertama itu, maksud saya perawatan bayi baru lahir yang pertama itu dengan pemberian ASI. Ibu tahu ya ASI itu apa? Iya, seperti itu. Nah, di sini untuk pemberian ASI, Ibu Salia sendiri kalau memberi ASI berapa kali Bu per hari? Kadang ketika anak minta aja sih Bu. Aduh Ibu Salia, Iya. memang karena mungkin mutan itu ya. Iya. Ya ampun. Jadi sebenarnya tanpa anak, Ibu berarti tahu gimana caranya anak minta atau gimana? Iya, kalau itu sih saya paham Bu. Oh iya. Berarti itu ya, nggak inisiatif sendiri mau ngasih ASI gitu nggak ya Bu ya? Iya Bu. Ya, ini lumayan itu ya Bu ya. Iya, Kalau bisa jangan diteruskan ya untuk kebiasaan ini. Iya, makanya Bu, saya Iya. kan juga anak pertama ya, jadi pengen masih banyak. bingung. Iya. Betul. Itu untuk pemberian ASI saya sarankan ya, dan yang lebih baiknya Ibu memberi ASI kepada bayi Ibu itu minimal 8 kali per hari Bu. Itu minimal, tapi lebih baiknya lagi Ibu memberi sesering mungkin. Karena untuk bayi baru lahir usianya 0 sampai 6 bulan mereka sangat membutuhkan ASI, dan kalau bisa Ibu full ASI. Tidak usah kasih susu formula atau pendamping ASI yang lain, nggak usah dulu sampai umurnya 6 bulan. Full ASI, kasihnya sesering mungkin, dan kalau bisa minimal 8 kali sehari seperti itu Bu. Terus itu Bu, kenapa di sini harus ASI? Karena di dalam ASI itu dia mengandung banyak zat yang memang sangat berguna untuk tubuh bayi. Jadi di situ zat-zatnya itu untuk perkembangan dari imunitasnya, sehingga biasanya anak yang lahir normal dan juga mendapatkan full ASI eksklusif ya Bu ya, itu nanti di saat dewasa nanti dia daya tahan tubuh atau imunitasnya dia juga lebih baik Bu. Jadi untuk terkena sakit seperti flu kayak gitu jarang nanti. Jadi imunitasnya tuh lebih kebal daripada anak yang dari awal bulan sudah dikasih susu formula seperti itu Bu. Sampai sini ada yang ingin Ibu tanyakan dulu? Belum Bu. Belum ya Bu ya. Terus di sini untuk cara menjaga kebersihan dan kehangatan bayi itu
kalau bisa ibu melakukan kontak tubuh dengan bayi sesering mungkin. Jadi lebih sering digendong. Kalau tidak, yo lebih sering untuk itu Adaptasi itu Bu ya. berbaring, menemani berbaring. Jadi jangan sampai ibu dan bayi itu lebih sering terpisah. Misalnya ditidurkan di ranjang sendiri seperti itu. Lebih baik untuk di awal-awal bulannya ibu, suami dan bayi bisa menjalin kontak tubuh dengan bayi. Jadi kalau bisa tidurnya dalam satu kamar dan tidurnya dalam satu bed seperti itu. Terus kalau bisa untuk pakaian bayi dipakaikan pakaian yang memang kering, jangan yang lembab atau bagaimana Bu. Memang harus benar-benar kering sehingga nanti kita antisipasinya agar tubuh bayi tetap hangat. Karena kalau kehilangan hangat itu nanti resikonya bisa terjadi hipotermi atau kehilangan kehangatan seperti itu. Terus untuk bayi ibu dia mau pakai popok atau bagaimana Bu? Iya Bu, saya pakaikan popok. Oh ya, untuk popoknya digantinya sesering mungkin ya Bu ya. Iya. Kalau diraba udah berat langsung aja diganti seperti itu Bu. Iya. Terus ini untuk di rumah ibu menggunakan apa Bu? Kipas angin, AC atau tidak menggunakan apa? AC Bu. Pakai AC ya Bu ya? Iya. Sejak melahirkan juga tetap pakai AC Bu? Kadang kan saya matiin sih Bu. Hmm. Nggak sering semenjak melahirkan itu nggak sesering biasanya. Oh iya. Iya. Biasanya suhunya seberapa Bu? Dingin banget apa? Enggak sih Bu, 28-an ke atas lah. Kalau bisa itu ya Bu ya. Untuk ruangan tempat tidur dijaga dulu untuk kehangatannya, Iya. untuk menjaga suhu tubuh bayi karena mereka sangat sensitif untuk keadaan sekitar yang dingin seperti itu Bu. Nanti takutnya kehilangan kehangatan, bisa timbul hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu Bu. Jadi Jadi, nggak usah sering dihidupkan. kalau dihidupkan misalnya ibu mau istirahat malam nih jam 8, kalau bisa dari jam 7 sudah didinginkan, terus pas masuk dimatiin, jadi pas masuk pertama tidak terlalu panas juga seperti itu. Untuk netralisir ruangannya Bu. Iya. Terus untuk itu perawatan selanjutnya itu dengan posisi tidur bayi ya Bu ya. Jadi bayi seperti yang saya bilang tadi, kalau bisa tidurnya bersama dengan ibu dan suami seperti itu. Terus sebaiknya itu tidurnya menggunakan kelambu. Ibu di rumah sudah dipasang kelambu belum Bu? Sudah Bu. Sudah ya? Iya. Berarti memang sudah itu antisipasi dari awal ya Bu ya? Iya Bu. Iya. Terus untuk tali pusatnya sudah kering atau belum Bu? Belum itu Bu. Belum kering ya? Iya. Sudah kasih salep dari Oh iya. tenaga kesehatan? Iya, tiap di habis lap kan bayi saya masih lap ya Bu ya, belum mandi maksudnya. Setiap habis lap nanti dikasih salep. Oh iya. Itu untuk perawatan tali pusatnya lakukan setiap hari setelah mandi seperti itu ya Bu ya? Iya. Dilap dan dikeringkan. Terus kalau bisa sebelum melakukan perawatan tali pusat itu ibu jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum dan sesudahnya untuk mencegah terjadinya infeksi seperti itu Bu. Karena lewat tali pusat itu infeksinya lebih beresiko, lebih tinggi seperti itu Bu. Terus kalau bisa ibu jangan membungkus puntung tali pusatnya. Yang di atasnya. Iya, itu jangan dibungkus Bu. Biarkan dia terkena udara luar itu. Iya, kadang saya buka kok Bu, tapi kadang juga mengikuti mertua ya, jadi saya tutup lagi. Oh, mertuanya itu ya? Iya Bu. Ya, itu kalau bisa itu dilakukan pendekatan aja Bu. Bilang aja dari tenaga kesehatan itu menganjurkan untuk begini-begini, nanti bisa begini-begini seperti itu Bu. Jadi nanti biar neneknya bayi itu nggak membungkus puntung tali pusatnya terus Bu, karena sudah banyak penelitian yang menemukan bahwa itu tidak efektif untuk perawatan tali pusatnya itu. Iya, nanti saya konfirmasikan lagi lah Bu ya. Kalau bisa lewat suami juga, karena kadang mertua itu dia lebih dengar ke suami itu loh Bu. Iya, karena iya Bu ya. Sabar ya Bu ya. Iya Bu. Itu. Terus itu luka tali pusatnya tadi itu kalau bisa dijaga untuk tetap kering, bersih, jangan sampai kena air macam-macam. Ibu tangannya basah terus dipegang kayak gitu nggak boleh ya Bu ya. Oh iya. Itu bisa menyebabkan infeksi pada bayi ibu. Terus itu ibu juga
harus mengetahui tali pusat itu memiliki beberapa tanda-tanda yang menunjukkan bahwa sudah terjadi infeksi. Misalnya timbul kemerahan di sekitar tali pusat, terus juga tampak nanah atau tercium bau yang tidak sedap seperti itu. Itu berarti sudah terjadi infeksi, Bu. Nah, terus Ibu kalau menemukan tanda-tanda tersebut pada bayi Ibu, segera Ibu bawa ke tempat kesehatan terdekat, ke puskesmas, ke bidan praktek atau ke dokter, segera dibawa aja, Bu, agar bisa ditangani untuk infeksinya tadi. Sampai sini ada yang ingin Ibu tanyakan dulu? Belum, Bu. Baik, terus saya mau tanya, di rumah Ibu sudah punya untuk pengukur suhu, Bu? Yang digital ada, Bu. Malah digital ya, Bu ya? Iya. Oh iya. Semenjak lahirin bayi terus dibawa pulang ke rumah, pernah nggak dicek untuk suhu bayinya? Untuk pengecekan suhu itu kemarin sesuai saran, jadi saya cek kadang 2 hari sekali atau sehari sekali, tetap saya cek, Bu. Oh iya, kalau bisa dicek sesering mungkin, minimal 2 kali lah sehari buat antisipasi. Iya. Ternyata bayinya kehilangan kehangatan atau bagaimana yang lainnya seperti itu. Terus di sini untuk tanda bahaya yang harus Ibu waspadai ya, Bu ya, Iya. di awal hari usia bayi Ibu ya, itu ada yang pertama itu tidak mau minum atau memuntahkan ASI yang diminum. Itu merupakan tanda bahaya juga. Kalau pokoknya Ibu kalau menemukan beberapa yang saya sebutkan ini, nanti Ibu langsung aja ke tenaga kesehatan untuk dilakukan itu pemeriksaan seperti itu, Bu. Terus selanjutnya kalau kejang ya, kejang Ibu sudah tahu gimana kalau bayi kejang? Sudah Ya, Bu ya. Saya Oh ya, berarti saya tidak jelaskan lagi. Iya. Kejang terus saat dirangsang atau dipegang seperti itu, bayinya tidak bergerak sama sekali, terus tatapannya mungkin ini jarang berkedip seperti itu, Bu. Seperti itu. Terus nafasnya cepat atau nafasnya lambat. Kan kita bisa ya, Bu ya, dari lihat tuh kita bisa tahu ini kayaknya kok cepet banget, kok lama banget, tuh ketahuan ya, Bu ya. Itu terus tarikan dadanya, pergerakan dadanya itu sampai ke dalam. sampai ke dalam banget dan sangat kuat seperti itu, Bu. Itu juga tanda bahaya. Terus misalnya bayi Ibu terdengar merintih, Ibu tahu nggak merintih tanda-tandanya seperti apa? Merintih yang sampai dia teriak banget nangisnya. Pokoknya nangisnya tuh bikin, biasanya Ibu sama bayi koneksinya itu ya. Iya. Kalau Ibu nggak nyaman berarti itu nangisnya bukan minta ASI, berarti ada sesuatu yang lain seperti itu, Bu. Iya. Terus misalnya saat dilakukan pengukuran suhu itu suhunya lebih dari 38 atau kurang dari 36, Ibu segera bawa ke tenaga kesehatan untuk diperiksa, karena suhu normal bayi itu dari 36,5 sampai 37. Jadi kalau lebih dari itu atau kurang dari itu, maka lebih baik Ibu segera membawa bayi Ibu ke tenaga kesehatan terdekat untuk diperiksa ya, Bu ya. Lalu misalnya itu ada keluar nanah dari mata, itu juga tanda bahaya. Terus tadi pusarnya kemerahan karena mungkin perawatan tali pusat yang salah atau bagaimana. Terus juga diare, kalau enggak diare Ibu tahu ya, Bu ya? Tahu. Diare, keseringan buang air besar sehari mungkin lebih dari 3 kali, itu juga tanda bahaya, Bu. Terus warna kulit bayi itu tampak kuning pada telapak tangan dan kaki, itu juga tanda bahaya. Sampai sini ada yang ingin Ibu tanyakan dulu? Belum ada, Bu. Belum ada ya, Bu ya? Iya. Jadi nanti bila Ibu menemukan beberapa tanda bahaya tersebut pada bayi Ibu seharusnya dan saya sarankan cepat membawa bayi Ibu ke tenaga kesehatan ya, Bu ya, biar dilakukan pemeriksaan. Baik, sampai sini ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya, Bu ya? Iya. Kalau tidak ada, mungkin saya mau bertanya kembali nih biar itu tahu Ibu paham nggak cara merawat bayi yang benar dari apa yang sudah saya sampaikan begitu, Bu. Ibu. Monggo, Bu. Oh, maksudnya mengulang kembali, Iya, Bu, ya? mengulang kembali, Bu. Baik, pemberian ASI itu baik bagi bayi ya, Bu ya. Iya, Terus ASI itu penting bagi bayi usia 0 sampai 6 bulan. betul. Terus harus memberi ASI itu sesering mungkin, minimal mungkin
8 kali per hari. Iya, Bu. betul sekali, Bu. Terus untuk perawatan tali pusat juga harus kita perhatikan. Sangat-sangat. Selain itu kita harus juga mengenali tanda bahaya yang terjadi pada bayi, misalnya kejang, Iya, menangis betul sekali. merintih, seperti itu ya Bu ya. Ya betul sekali ya Bu ya, berarti ibunya ini itu cepat paham dan saya harap bisa cepat itu menerapkan ke bayi ibu ya Bu ya. Iya, Bu. Iya, karena ini juga anak pertama jadi baru adaptasi juga ya Bu ya. Iya. Semoga cepat diterapkan ke bayi dan ibu sekeluarga beserta bayi sehat selalu ya Bu ya. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih ya Bu atas kunjungannya. Iya. Pulangnya hati-hati ya Bu ya. Iya, saya pamit ya Bu ya. Iya, Permisi. terima kasih. Selamat sore. Baik, terima kasih. Sekian role play dari saya tentang perawatan bayi baru lahir. Terima kasih.